Syasha, silakan. Terima kasih Mas Agung. Kita kembali dengan pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Bambing. Pak Bambing, silakan. KTP-nya Bambang Ristanto, tapi panggilan kesayangan Bambing. Oh Pak Bambing, luar biasa. Bapak silakan pertanyaannya disampaikan. Ustadz, dalam khianat, waktu revolusi walaupun saya belum lahir, kalau ada pengkhianat langsung ditembak, betul kan? Walaupun saya belum lahir. Yang kedua, ada khianat yang justru orang tuanya senang, merestui. Alhamdulillah anakku, kamu dikhianati oleh calonmu. Coba kalau dikhianati setelah kamu jadi, itu jadi petaka. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ustadz. Terlalu banyak nanti, satu saja. Terima kasih. Ya, kembali ke Mas Agung silakan. Baik, mungkin dari Syekh Ahmad dulu, kita nanti akan bagi bertiga. Jadi ada orang tua yang lebih baik, ya udah nak gak apa-apa kamu dikhianati oleh calonmu daripada nanti sudah married ternyata berkhianat di tengah jalan. Nah ini hubungan keluarga mungkin nanti, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berarti dia bilang mendingan di awal dikhianati daripada di tengah pernikahan dikhianati, ya, di tengah jalan. Ini berkaitan dengan rumah tangga ya. Berarti kalau dia khianat di awal, itu lebih bagus daripada sudah nikah kemudian dia khianat. Mengapa pilih wanita seperti itu? Berarti Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala, kalau ditanya persoalan rumah tangga, suami ribut sama istri, istri ribut sama suami, suami ngatain istri, marah, main tangan, dan lain. Kata beliau, kamu yang salah pilih, jangan salahkan Islam. Sejak awal Islam sudah memberikan prinsip, pilihlah wanita bukan karena turunan, bukan karena kecantikan, harta dan lain, tapi pilihlah wanita yang punya agama. Wanita yang punya agama, idza nadhara ilaiha asarrathu, apabila dia pandang, dia senantiasa membahagiakan. Wa idza amaraha ata'athu, apabila dia perintahkan dia selalu taat. Wa idza ghaba anha hafizathu fi maliha wa hurmatiha. Apabila dia pergi meninggalkan istrinya karena sebuah tugas di luar negeri atau di luar kota, dia akan menjaga dirinya dan kehormatannya. Maka wanita yang punya agama gak bakalan menjadi pengkhianat. Apapun yang dilakukan oleh suaminya, dia akan nurut dan taat kepada suaminya dalam kebaikan. Maka kalau kita dari awal memilih yang baik, insya Allah di tengah jalan atau di ujung jalan atau di awal tidak bakalan dia pengkhianat. Kenapa? Karena dia dari awal kita pilih berdasarkan agama. Karena ini wanita yang dianjurkan Allah dan Rasulnya. Kalau kita mahawa nafsu karena kecantikannya, karena hartanya, keturunannya, itu menjadi banyak pengkhianat. Karena ini berkaitan dengan urusan dunia, bukan urusan Allah dan agama. Wallahu a'lam. Kiai Sarif, bisa kita katakan bahwa manusia itu kan memang lemah, fluktuasi begitu kan. Artinya suatu saat dia melakukan perbuatan buruk, perbuatan baik. Lantas ketika sampai pada satu keputusan dia harus berkhianat, tapi sebagai bentuk siasah untuk mencari jalan keluar. Kita kaitkan dengan pertanyaan tadi, bagaimanakah caranya? Kalau dalam siasah seperti yang dicontohkan seperti siapa Ammar bin Yasir, dia kan dalam bersiasah. Dia berdusta, dia khianat dengan apa yang sudah janji dengan orang kafir Quraisy. Kalau siasah untuk sesuai dengan agama, ya nggak ada masalah. Tapi yang saya ingin sampaikan tadi, yang ditanya oleh Bapak yang tadi, poin pertama adalah dulu beliau ingin berbagi cerita. Dulu kalau ada pengkhianat ketahuan langsung ditembak, gitu. Dan yang kedua sebenarnya itu adalah untuk mengajarkan kepada qanaah. Kalau bahasa Betawi, daripada tumpah mendingan miring. Masih ada sisanya. Iya, sebenarnya sih nggak mau dikhianatin Syekh. Mereka nggak mau dikhianatin, tapi daripada udah nikah baru kelihatan belangnya, mendingan sebelumnya. Nah itulah kemudian kita harus baca doa supaya nggak kena sama orang-orang khianat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena memang kesian, terutama begini Syekh. Ada mereka yang pora-pora masuk Islam, cuman pengen nikah doang. Ntar abis begitu aja udah punya anak satu, dia balik lagi ke agamanya. Lah tinggal bingung, ini anak gue siapa yang ngempanin ntar?
Maka dalam surat Al-Mumtahanah Allah katakan famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin. Ujilah keimanan mereka, betul nggak dia masuk Islam? Ya, iya makanya. Cuman kan kalau udah kebangetan resep gimana? Makanya buat ibu-ibu nanti kalau punya anak perempuan tanya bagaimana dengan sholatnya. Kalau dia takut sama Allah, pasti dia takut khianat. Baik, Kiai Fahmi, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Bambing. Zaman dulu kalau orang pengkhianat itu ditembak, lantas hukuman yang paling tepat untuk seorang pengkhianat itu apa? Ini bukan pertanyaan titipan, bukan pertanyaan titipan ya? Saya kalau tidak salah itu salah satu butir fatwa resolusi jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari dulu, selain wajib hukumnya ya melawan penjajah yang akan masuk kembali menjajah, adalah poin yang kedua. Siapa dari warga Indonesia, pribumi Indonesia berkhianat, berkolaborator dengan penjajah dan membantu mereka untuk masuk ke sini, itu wajib hukumnya diperangi. Sama dengan kita memerangi penjajah. Ya. Nah, kalau Nabi dulu ya memperlakukan orang munafik yang berkhianat tadi dalam perang Uhud, perang Badar kan berkhianat tuh Kiai. Tapi kenapa pertanyaan enggak dieksekusi sama Nabi? Beda. Kalau Nabi dia punya hukum khusus. Apa? Dalam sabda Rasul mengatakan, Allah yatahaddatsan nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan sampai nanti ada rumor di luar bahwa Muhammad SAW membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi ini untuk menjaga soliditas. Jangan sampai citra beliau rusak. Tapi untuk umatnya memperlakukan dan menghukum pengkhianat memang harus keras. Supaya apa? Supaya tidak menjadi duri dalam daging. Coba lihat semua dalam sejarah Islam banyak pengkhianat-pengkhianat ya, itu dihukum pancung. Ya, kalau Mas Agung ini suka nonton film pendiri Kesultanan Utsmaniyah Turki. Wah, itu kan banyak pengkhianat tuh, mulai dari zaman Ertugrul sampai Utsman ya kan. Itu dipenggal, Bos. Kalau dia kerjasama sama musuh, kerjasama sama pasukan salib, kerjasama sama orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, itu begitu. Jadi memang fitrah ya manusia itu memang kalau dia sudah menyimpang fitrahnya berpihak kepada musuh, maka dia diperlakukan sebagai musuh. Sama hukumnya seperti itu. Tapi menegakkan hukuman itu tidak boleh pribadi-pribadi. Dia harus ada hukum positifnya, ada sistemnya, ada di situ undang-undangnya yang menetapkan hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Kiai Syarif sedikit bisa menambahkan, kalau kita perhatikan di Cina itu ketika orang akan menjabat sebuah jabatan yang tinggi, sudah disiapkan di depannya peti mati. Kalau kamu korupsi, nah itu kan sudah hukum Islam masuk di dalam sebuah sistem. Lantas kalau kita yang hadapi saat ini, kita kan sangat fleksibel sekali menghadapi kejahatan-kejahatan yang sifatnya bisa dikatakan sebagai pengkhianatan, Kiai. Iya, makanya kita perlu membaca sejarah tentang Abu Lubabah. Ayat yang tadi dibaca oleh qori kita, asbabun nuzulnya berkaitan dengan Abu Lubabah. Ketika dia sedikit saja ingkar dengan perintah Nabi, kemudian dia mengakui salah dan menghukumi dirinya, diikat di masjid, nggak mau ada makanan, nggak mau ada minuman sebelum ada kepastian diterima taubatnya. Saat bahkan sudah dikabarkan diterima taubatnya, kemudian sahabat-sahabatnya membuka ikatannya, dia nggak mau. Saya pengen Rasulullah yang membuka. Nah, bila semangat ini terjadi dan sering disampaikan bahwa khianat itu potensinya akan membuat engkau celaka dunia akhirat. Kau perlu berkaca dengan seseorang yang dia sampai mengakui kesalahannya karena merasa tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, kita akan lanjutkan nanti di segmen yang kelima. Kita akan dengarkan muhasabah yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri, yaitu murka Allah kepada orang yang berkhianat kepadanya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.